Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Soekarti, saya muliakan para Ustadz, Ustadzah yang bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus Asyifa yang saya muliakan, khususnya Bapak Ibu, para jamaah setia kajian online Asyifa yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini khususnya kita dapat bermuwajahah melalui HP dan laptop kita masing-masing dalam satu niatan, yaitu thalabul ilmi. Semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang sedang kita laksanakan dan hari esok yang akan kita laksanakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, pendidikan, pembinaan dan pengarahan beliaulah, serta atas uswah dan qudwah beliaulah, sehingga kita mampu untuk mengambil dan memedomani syariat Islam ini dengan sempurna. Semuanya itu adalah karena teladan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, masih melanjutkan subtema dari tema sentral tentang sabar dan syukur, yang subtemanya adalah penjelasan tentang keutamaan sabar. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan orang yang memiliki sifat yang sabar. Orang-orang yang memiliki sikap dan sifat yang sabar. Maka pada kesempatan pagi hari ini jemaah, juga masih ada beberapa penjelasan melalui asar dari para sahabat. Ucapan-ucapan dari para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui ayat, hadis, dan asar, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Adapun asar-asar, maka ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama, kita telah temukan pada surat Umar bin Khattab atau Umar
Ibnul Khattab. Ya. Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Isi daripada surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu isinya sebagai berikut para jemaah. Hendaklah kamu bersabar dan ketahuilah bahwa sabar itu ada dua. Yang salah satunya itu adalah lebih utama dari yang lain. Yaitu sabar pada waktu terkena musibah adalah baik. Dan yang lebih utama daripadanya adalah sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sabar adalah tiangnya iman. Demikian itu karena takwa adalah sebaik-baik kebajikan. Dan takwa itu adalah dengan sabar. Bapak Ibu, melalui asar sahabat Umar bin Khattab, melalui surat yang beliau kirimkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Umar bin Khattab menjelaskan bahwa sabar itu ada dua. Yang salah satunya itu lebih utama daripada yang lain. Apa dua dari hal sabar itu? Pertama, sabar pada waktu terkena musibah itu adalah baik. Jadi, sabar saat kita terkena musibah itu adalah baik ketika kita sabar saat diuji oleh Allah dengan diberikan musibah, kemudian kita sabar, itu adalah baik. Tetapi ada yang lebih utama daripada sabar saat diberikan musibah oleh Allah, terkena musibah. Yang lebih utama apa? Sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sabar karena terkena musibah itu baik, tetapi lebih baik, lebih utama jika kita ini sabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Berarti sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih utama. Bapak Ibu rahmatullah, justru memang yang paling berat itu adalah kita sabar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang lebih berat. Tidak boleh mencuri, termasuk korupsi, tapi nyatanya korupsi masih terjadi di mana-mana. Itu namanya tidak sabar. Ya, dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kemudian kita betul-betul sabar terhadap hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itulah sabar yang lebih utama. Itulah sabar yang lebih utama. Dan kata Khalifah Umar bin Khattab bahwa ketahuilah sabar adalah tiangnya iman. Jadi sabar itu tiangnya iman. Ya. Demikian itu karena takwa adalah sebaik-baik kebajikan. Dan takwa itu adalah dengan sabar. Nggak bisa kita menjadi orang yang takwa ketika kita tidak sabar, jemaah.
Sabar diperintahkan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Sabar meninggalkan apa-apa yang dilarang. Itu tidak akan bisa kita lakukan. Kemudian kita menjadi orang bertakwa dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa kita memiliki sikap sabar. Sahabat Ali karamallahu wajhah pernah berkata, Islam itu didirikan atas 4 sendi. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa Islam itu didirikan atas 4 sendi, yaitu yakin, sabar, jihad, dan adil. Itulah sendi-sendi yang dapat mengokohkan Islam kita. Ya, harus yakin, punya keimanan, lalu sabar, kemudian harus jihad, dan juga berlaku adil. Tapi yang didahulukan oleh Khalifah Ali tetap 4 sendi dalam membangun Islam itu. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah sabar. Demikian pula Khalifah Ali berkata, sabar dari iman adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh. Dan tidak ada tubuh bagi orang yang tidak mempunyai kepala. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat sabar. Jadi dianalogkan oleh Khalifah Ali, sabar dari iman itu adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh manusia. Tidak mungkin manusia itu punya tubuh jika tanpa kepala. Dan kemudian beliau melanjutkan, tidak mungkin kita ini memiliki iman, bahkan mungkin yang dimaksud adalah iman yang sempurna jika kita tidak mempunyai sifat sabar. Jadi tidak mungkin kita memiliki iman yang sempurna tanpa kita memiliki sifat yang sabar. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata lagi, sangat baik 2 perkara yang sama dan sangat baik tambahan bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada 2 perkara yang baik, itu yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang sabar. Itu yang lebih baik. Jadi sangat baik 2 perkara yang sama dan sangat baik tambahan bagi orang-orang yang sabar. Misalnya melakukan sholat. Ada 2 orang yang melakukan sholat. Yang satu tidak sabar sehingga segera harus selesai sholatnya. Tapi yang satu sabar sehingga sholatnya dapat dilakukan dengan khusyuk, penuh hati-hati, betul-betul tumak ninah dalam setiap pergantian pergerakan, disertai dengan tumak ninah, bacaannya juga fasih, dengan sabar harus dengan hati-hati, mana panjang, mana pendek, mana dengungnya, mana tidak mendengungnya, ya. Itu memang jauh lebih bagus orang yang melakukan suatu kebajikan yang disertai dengan sabar dibandingkan orang yang melakukan suatu kebajikan yang tidak disertai dengan sabar. Okay. Jadi tetap sebuah kemuliaan dan hikmah yang akan diperoleh oleh seseorang dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh, itu akan lebih utama jika ibadah dan amal soleh itu
jamaah dilakukan dengan sabar. Dilakukan dengan sabar. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi yang dimaksud dengan dua perkara yang sama adalah tadi saya sampaikan sholat, dan juga rahmat. Kalau sholat di sini karena analognya ampunan dan juga rahmat. Dan yang dimaksud dengan tambahan adalah petunjuk. Tambahan adalah apa yang dibawa di atas dua perkara yang sama di atas unta. Jadi penjelasannya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Sama-sama melakukan ibadah, tetapi orang yang sabar ibadahnya lebih bagus dibandingkan orang yang melakukan ibadah yang tidak disertai dengan sifat sabar. Karena itulah Khalifah Umar memberikan isyarat, orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah itu sebagaimana dawuhnya Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bu Indri. Di Ustaz siap. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ketika kita sabar dalam menjalankan ibadah itu, kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Dan ketika kita sabar di dalam menjalankan ibadah itu, maka tambahannya kita akan selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh dibalik, berangkat dari ayat 157 surat Al-Baqarah itulah sahabat Umar memberikan penafsiran sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Para jamaah rahimakumullah, Habib bin Abi Habib apabila ia membaca ayat ini, surat Shad, surat yang ke berapa? 38 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab." Bu Indri. Di Ustaz surat 38 ayatnya 4 tadi siap. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Bapak Ibu rahimahullah, sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Ni'mal abd. Bahkan sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Habib bin Abi Habib memahami ayat tersebut yang menjelaskan tentang kesabaran Nabi Ayub, maka Habib bin Abi Habib itu menangis dan kemudian berkata, alangkah mengagumkan dia yang memberi kesabaran dan yang memuji.
Jadi Allah yang memberikan kesabaran dan juga orang yang diberi kesabaran oleh Allah, yaitu Nabi Ayub, ya, orang yang memuji. Jadi soal sabar ini memang begitu luar biasa, ya, keutamaannya, hikmahnya sangat luar biasa. Maka para jamaah rahimakumullah, penting untuk kemudian kita ini melatih diri kita agar kita selalu bersikap sabar dalam menghadapi musibah, bersikap sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, bahkan bersikap sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tanpa sabar dalam meninggalkan larangan Allah dan tanpa sabar dalam menjalankan perintah Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang takwa dengan sempurna. Ya. Jadi takwa itu kan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Melakukan perintah dengan sabar dan meninggalkan larangan dengan sabar, maka nilai takwa kita itu betul-betul menjadi nilai takwa yang sempurna karena kita dasari dengan sabar. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, puncak iman adalah sabar terhadap hukum Allah dan rela dengan ketentuan Allah. Jadi para jamaah, Abu Darda mengatakan, puncak iman adalah sabar terhadap hukum Allah dan rela dengan ketentuan Allah. Jadi kalau kita kembali mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yardo bikodoi falyatlub robban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, maka carilah Tuhan selain saya. Jadi puncak daripada keimanan kita kepada Allah adalah sabar yang pertama terhadap hukum Allah untuk kita laksanakan perintahnya, untuk kita tinggalkan larangannya, bahkan kemudian rela dengan ketentuan Allah, rela dengan takdir Allah. Ya. Kenapa para jamaah kita harus rela dengan takdir Allah? Karena memang kita ini hamba yang lemah, yang tidak bisa berbuat apapun kecuali atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena memang semua makhluk itu adalah sangat lemah di hadapan Allah, nggak mampu berbuat apapun. Karena kita sangat lemah, maka konsekuensi logis yang harus kita lakukan, kita harus ridho dengan takdir Allah. Apapun yang Allah tentukan untuk diri kita dalam hidup ini, kita harus ridho. Dan itulah para jamaah yang menjadi tujuan hidup, ya, kita semuanya adalah apa? Tujuan hidup kita adalah libtigha'i mardatillah. Hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Dari segala ketentuan Allah, dari segala takdir Allah, kita tetap harus ridho. Karena memang tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada 5 prinsip dalam kehidupan kita ini para jamaah. Ya. Yang pertama, dasar hidup kita, ya, adalah harus bertauhid kepada Allah. Ya, itu. Jadi dasar hidup kita adalah harus bertauhid kepada Allah. Prinsip yang kedua, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, pedoman hidup kita
adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu prinsip yang kedua. Kemudian tujuan, maksud saya kemudian fungsi hidup kita apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tugas hidup kita adalah melaksanakan amal soleh. Dan terakhir yang kelima, prinsip hidup kita, tujuan hidup kita adalah tadi libtigha'i mardhatillah. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus masuk pada sebuah frame, apakah yang saya lakukan dan yang saya ucapkan ini Allah ridho apa tidak. Ketika kemudian ada jawaban bahwa apa yang kita lakukan ini Allah tidak ridho, maka segera tinggalkan pekerjaan yang kita lakukan itu. Maka segera tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak menyebabkan Allah ridho. Dan itulah menjadi prinsip hidup yang harus selalu kita kedepankan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sekali lagi jemaah, segala aktivitas hidup kita ini harus selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau dalam hidup ini kita selalu menjalankan 5 prinsip hidup itu, kita akan selamat dunia sampai akhir. Itu para jemaah rahmatullah. Bapak Ibu rahmatullah. Lalu bagaimanakah hakikat sabar itu? Jemaah rahmatullah, ketahuilah bahwa sabar adalah kedudukan dari kedudukan agama dan derajat dari derajat-derajat orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Jadi sabar adalah kedudukan dari kedudukan agama dan derajat dari derajat-derajat orang yang menempuh jalan menuju Allah. Dan semua kedudukan agama itu sesungguhnya dapat tersusun dari 3 perkara. Yaitu ma'rifat, kemudian hal ikhwal, dan amal perbuatan. Ma'rifat adalah pokok yang kemudian menimbulkan hal ikhwal, dan hal ikhwal itu kemudian membuahkan amal perbuatan. Sehingga dianalogkan, ma'rifat itu seperti pohon, dan hal ikhwal itu seperti dahan atau ranting-rantingnya, dan amal perbuatan itu para jamaah seperti buah-buahannya. Jadi ma'rifat itu seperti sebuah pohon, hal ikhwal itu seperti dahan atau ranting-ranting dari pohon itu, dan amal perbuatan itu dianalogkan seperti buah yang ada pada pohon tersebut. Bapak Ibu para jamaah, jadi itu berlaku pada semua kedudukan orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama iman suatu ketika tertentu dengan ma'rifat, dan suatu ketika disebutkan secara keseluruhan sebagaimana yang telah kita sampaikan penjelasan perbedaan nama iman dan Islam pada kitab-kitab yang membahas tentang akidah, tentang kaidah akidah. Bapak Ibu rahmatullah, sabar itu tidak dapat sempurna kecuali dengan ma'rifat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena itulah kemudian hakikat sabar itu para jamaah adalah ibarat dari ma'rifat itu. Jadi hakikat sabar itu jika kita sudah ma'rifatullah,
mengenal Allah. Itu sesungguhnya hakikat sabar. Kalau kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, disitulah sesungguhnya kita sudah memiliki sifat sabar. Karena dengan ma'rifatullah, mengenal Allah itu jamaah, tentu kita akan taat betul terhadap seluruh perintahnya. Pasti akan kita lakukan. Taat betul terhadap seluruh larangannya. Pasti akan kita tinggalkan. Sabar betul ketika Allah satu saat menurunkan ujian atau musibah kepada kita, maka pasti akan sabar. Kenapa? Karena sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan lebih dekat. Maka disitulah sesungguhnya hakikat sabar. Jika kita sudah betul-betul dekat dengan Allah. Jika kita betul-betul sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimakumullah, sebuah kemuliaan yang ada pada diri kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba yang selain setan dan sebagai hamba yang selain binatang, sebagai hamba yang selain malaikat. Itu kemuliaan kita para jamaah. Itu adalah kita sebagai hamba diberikan oleh Allah sifat sabar. Kalau binatang para jamaah itu sama sekali tidak punya sifat sabar. Maka apa yang mereka lakukan semuanya karena terdorong hawa nafsunya. Jadi apa saja yang mereka lakukan adalah karena terdorong oleh hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itulah perbuatan syaitan. Demikian pula dengan malaikat. Malaikat itu sudah secara langsung memang menjadi makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu diberikan oleh Allah sifat sabar. Ya, karena memang malaikat itu makhluk yang sudah sangat dekat dengan Allah. Oke. Makhluk yang sudah sangat dekat dengan Allah. Lah, kita sebagai makhluk yang namanya manusia ini, dengan kita memiliki sifat baik yang baik maupun yang tidak baik, tetapi kemudian kita tetap mampu menonjolkan dalam kehidupan ini sifat yang sabar, ya, dalam menghadapi perintah-perintah Allah tersebut, itulah sekali lagi jamaah yang menjadi sebuah kemuliaan bagi kita. Ya. Karena yang terjadi tidak semua orang itu bisa memiliki sifat sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Yang terjadi juga tidak semua manusia bisa sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga terjadi orang itu tidak sabar pula di dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sabar juga di dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, sabar ketika diberikan musibah oleh Allah, itulah sekali lagi sebuah kemuliaan yang luar biasa yang ada pada diri kita sebagai manusia yang mampu mengendalikan diri dengan memiliki sikap yang sabar. Sehingga kemudian dalam sebuah hadis itu dijelaskan ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah itu tentang siapa yang ya Rasul istri-istri di surga nanti yang lebih mulia. Apakah istri yang
kita bawa dari dunia, ataukah istri-istri kita yang sudah disiapkan oleh Allah di surga yang namanya bidadari-bidadari itu. Dengan tegas para jamaah, Rasulullah SAW beliau menjawab, istri yang paling mulia adalah istri yang kita bawa dari dunia. Kenapa? Kalau istri yang kita bawa dari dunia itu menjadi mulia, karena bisa masuk surganya melalui sebuah perjuangan, melalui sifat sabar, sehingga kemudian sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar ketika mendapatkan musibah. Karena dengan perjuangan itulah yang menjadi kemuliaan seorang istri yang kita bawa dari dunia, yang kemudian kita bawa juga sampai di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bidadari kan tidak pakai perjuangan. Memang dia sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan hamba yang namanya manusia, karena sesungguhnya manusia ini punya sifat sabar, sekaligus manusia ini punya sifat yang tidak sabar. Sesungguhnya manusia ini punya sifat baik, dan itu artinya sabar, dan juga memiliki sifat yang tidak baik, berarti artinya tidak sabar. Jadi dengan tegas Allah dawuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika kita mampu mempertahankan sifat takwa yang di dalamnya adalah sabar itu, itulah sekali lagi sebuah kemuliaan yang luar biasa. Lebih mulia kita daripada malaikat. Lebih mulia kita daripada binatang. Karena binatang tidak pernah memiliki sifat sabar. Seluruh pergerakan dan aktivitas yang dilakukannya oleh binatang itu adalah karena terdorong oleh hawa nafsunya. Ya. Dia tidak mampu mengendalikan diri. Ya. Tidak peduli apakah ini rumputnya orang lain, apakah ini rumputnya majikan, dia tidak peduli. Karena memang dia tidak punya sifat sabar, dan yang mendorong dia melakukan perbuatan apapun binatang itu adalah dorongannya karena nafsu syahwatnya. Bapak Ibu rahimahullah, agar kita ini selalu bisa sabar, okay, harus ada yang namanya penggerak agama dalam menghadapi penggerak nafsu syahwat. Kalau sabar itu tetap sehingga mengalahkan nafsu syahwat dan terus-menerus menentangnya, maka kita telah menolong tentara Allah, dan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang sabar. Kalau penggerak agama itu membiarkan dan lemah sehingga dikalahkan oleh nafsu syahwat, kemudian kita tidak sabar untuk menolaknya nafsu syahwat itu, maka kita dimasukkan dalam golongan para pengikut setan. Jadi upaya di dalam meraih kesabaran itu para jamaah memang ada istilahnya, harus ada penggerak agama. Okay? Penggerak yang datang dari agama dalam rangka untuk menghadapi penggerak nafsu syahwat. Kalau kemudian kita mampu mengalahkan nafsu syahwat itulah, maka kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang sabar. Sebaliknya kalau kita tidak mampu mengalahkan nafsu syahwat itu, karena penggerak agama kita kurang sehingga dikalahkan oleh nafsu syahwat, maka kita dimasukkan dalam golongan pengikut setan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimahullah, karenanya dibutuhkan untuk tetap adanya penggerak agama yang ada di dalam diri kita, agar sekali lagi kita mampu menghadapi penggerak-penggerak nafsu syahwat
yang akan menjerumuskan dalam kehidupan kita. Kita sangat meyakini para jamaah bahwa ketika kita selalu mengikuti penggerak nafsu syahwat kita, pasti hidup kita akan menjadi hancur. Pasti hidup kita akan menjadi rendah. Pasti hidup kita akan menjadi hina jika dalam hidup ini kita tidak mampu menghadapi penggerak-penggerak nafsu syahwat dengan kita hadapi penggerak agama. Nah, karena itulah para jamaah rahimakumullah, upaya-upaya secara konkret memang harus betul-betul kita lakukan. Agar kemudian dalam hidup ini para jamaah betul-betul kita memiliki sifat yang sabar. Ya, memiliki sifat yang sabar. Karena orang yang sabar pasti akan sukses. Orang yang sabar pasti akan berhasil. Orang yang sabar akan mampu mencapai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya keberhasilan kita itu berada di puncak ketinggian 200 meter misalnya, di situ sebenarnya puncak keberhasilan kita. Nah, ternyata kita melakukan ikhtiar hanya baru di tengah perjalanan sudah tidak sabar. Sehingga tidak sampai pada puncak kesuksesan kita yang sebenarnya. Maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang gagal karena kita tidak sabar. Okay? Karena kita tidak sabar. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu pula sungguh sangat rugi bagi kita dalam hidup ini ketika kita tidak memiliki sikap yang sabar. Ya, sangat merugi jika hidup ini kita tidak memiliki sifat yang sabar. Karena apa? Karena nanti dalam penjelasan berikutnya para jamaah bahwa sabar itu adalah menjadi bagian sekali lagi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, untuk penjelasan tentang hikmah dan keutamaan sabar dan bahkan hakikat sabar itu sendiri, maka akan kita lanjutkan penjelasannya tentang bahwa sabar itu separuh dari iman. Nah, yang dimaksud sabar itu separuh dari iman itu penjelasan yang sesungguhnya seperti apa? Insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Untuk pagi ini kita cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada Pak Dwi Agus. Monggo Pak Agus.